Perkembangan fisik besar Lamine Yamal di bawah Hansi Flick, Barcelona punya senjata baru. Barcelona tengah menyambut era baru di bawah pelatih Hansi Flick, dan salah satu perkembangan paling mencolok datang dari wonderkid mereka, Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek fisik, menjadi lebih kuat, cepat, dan tahan banting sejak Flick mengambil alih kursi kepelatihan di Camp Nou. Dikenal sebagai pemain berbakat dengan teknik luar biasa, Yamal kini juga menjadi ancaman nyata dari segi kekuatan fisik. Flick yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern dalam pengembangan pemain, menerapkan program kebugaran intensif yang mulai menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan laporan tim pelatih Barcelona, Yamal mengalami peningkatan massa otot sebanyak 3 kg dalam 3 bulan terakhir tanpa mengurangi kelincahannya. Ia juga mencatatkan kecepatan sprint lebih baik dan daya tahan yang meningkat drastis dalam latihan maupun pertandingan. Transformasi ini menjadi sinyal positif bagi Blaugrana, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di La Liga dan Eropa. Dengan kemampuan fisik yang kini lebih matang, Lamine Yamal bisa menjadi senjata rahasia Barcelona musim ini. Hansi Flick miliki rekor fantastis jelang final Piala Super Spanyol. Pada Sabtu malam, Hansi Flick akan memimpin Barcelona ke final kedua mereka di musim 2024-25 saat mereka menghadapi Real Madrid di Piala Raja Spanyol. Final pertama Flick bersama Blaugrana terjadi pada Januari tahun 2025, di Piala Super Spanyol, di mana timnya mengalahkan Real Madrid 5-2 di Jeddah. Secara keseluruhan, ini akan menjadi final ke-7 dalam karir pelatih asal Jerman tersebut dan rekam jejaknya dalam pertandingan semacam itu seharusnya membuat para penggemar Barca merasa sangat percaya diri. Memang, saat Hansi Flick memimpin Barcelona ke final ke-7 dalam kariernya, ia telah mencapai sesuatu yang hanya dapat diklaim oleh sedikit pelatih. Ia telah memenangkan setiap final yang ia tangani sebagai pelatih kepala. Rekor kemenangan manajer berusia 60 tahun itu di final dimulai pada tahun 2020 bersama Bayern Munich. Di final DFB Pokal, klub Bavaria itu mengalahkan Bayer Leverkusen 4-2 di Stadion Olimpiade Berlin. Pada tahun yang sama, pada bulan Agustus, Flick memimpin Bayer meraih gelar Liga Champions UEFA di Estadio da Luz di Lisbon saat raksasa Jerman itu menang 1-0 atas Paris Saint-Germain. Sebulan kemudian, Flick menang di final ketiganya, kali ini di Piala Super UEFA saat Bayern Munich bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Sevilla 2-1 di perpanjangan waktu di Puskás Arena di Budapest. Beberapa hari kemudian, manajer Barcelona saat ini mendalangi kemenangan 3-2 atas Borussia Dortmund untuk membantu Bayern memenangkan Piala Super DFL, menjadikannya 4 kemenangan dalam 4 final. Yang kelima terjadi di Piala Dunia antar klub FIFA pada Februari tahun 2021 di Arab Saudi, di mana Bayern mengalahkan Tigres 1-0. Terakhir, kemenangan ke-6 Flick di final terjadi awal tahun ini di final Piala Super Spanyol melawan Real Madrid seperti yang disebutkan di atas. Meskipun skor 5-2 mungkin menunjukkan hal yang sebaliknya, itu bukanlah kemenangan yang mudah bagi Barcelona karena mereka bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Wojciech Szczesny dikeluarkan dari lapangan. Dengan 6 kemenangan dari 6 final, Flick telah membuktikan dirinya sebagai ahli dalam pertandingan yang menentukan, seorang manajer yang memberikan hasil di saat-saat yang paling penting. Dan penggemar Barcelona akan berharap bahwa pada hari Sabtu rekornya menjadi 7 dari 7. Ancelotti pusing jelang final Copa del Rey, 3 keraguan besar Real Madrid hadapi Barcelona. Real Madrid akan menghadapi Barcelona di final Copa del Rey dengan posisi yang kurang diunggulkan. Mereka kalah telak dalam 2 pertemuan sebelumnya musim ini, yaitu 0-4 dan 2-5. Pertandingan akan digelar di Stadion La Cartuja, Minggu tanggal 27 April tahun 2025, dini hari WIB dan Madrid berharap bisa membalikkan keadaan. Namun, Carlo Ancelotti dihadapkan pada beberapa keputusan penting jelang laga besar ini. Beberapa pekan terakhir berjalan buruk bagi Real Madrid.
Mereka tertinggal dalam perburuan gelar La Liga dan tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Satu-satunya peluang meraih trofi kini tinggal di ajang Copa del Rey. Ancelotti pun harus berpikir keras agar tak menutup musim dengan tangan kosong. Menurut Diario AS, Carlo Ancelotti dikabarkan mempertimbangkan kembali menggunakan formasi 4-4-2. Sistem ini sempat membawa kesuksesan musim lalu dan dianggap cocok untuk menghadapi Barcelona. Namun, perubahan ini bisa berdampak pada posisi Rodrigo Gus. Ia kemungkinan besar akan kehilangan tempat di starting 11. Posisi sayap kanan bisa diisi oleh Federico Valverde atau Dani Ceballos. Keduanya dianggap lebih sesuai dengan skema permainan 4 gelandang. Dua posisi lain yang masih jadi keraguan Ancelotti adalah bek kiri dan gelandang tengah. Eduardo Camavinga atau David Alaba berpeluang tampil sebagai bek kiri. Fran Garcia tidak dipercaya untuk laga sebesar ini, sehingga kemungkinan besar dicadangkan. Jika Alaba dimainkan di sisi kiri, Luka Modric bisa mengisi lini tengah. Sementara itu, Marca mengonfirmasi bahwa Thibaut Courtois akan menjadi starter. Meski Andriy Lunin tampil apik di Copa del Rey, kondisi cederanya membuatnya diragukan.